Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan seorang pria yang sedang belajar di kamarnya. Pria tersebut bernama Taesu. Saat sedang fokus belajar, tiba-tiba ia mendengar suara pemersatu bangsa dari kamar sebelahnya, sehingga konsentrasinya menjadi buyar. Ia pun menegur mereka, namun tak mendapatkan respon. Lalu ia mencoba untuk mengabaikannya, akan tetapi jeritan tetangganya malah semakin menjadi-jadi. Karena merasa terganggu, akhirnya Taesu menghubungi kakaknya dengan tujuan meminta izin untuk tinggal di rumahnya dan sang kakak pun mengizinkannya. Keesokan harinya Taesu pergi ke rumah kakaknya. Setibanya di sana, ia pun langsung masuk ke dalam dan memberi salam. Namun ia malah dikejutkan oleh seorang wanita yang baru selesai mandi. Wanita tersebut adalah kakak iparnya yang bernama Hayong. Setelah berpakaian, Hayong menghampiri Taesu dan mereka ngobrol bersama. Tak berselang lama, kakaknya pulang bersama seorang wanita. Ia bernama Wusong dan faktanya wanita itu adalah istri mudanya yang bernama Jinhye. Mengetahui hal tersebut tentu membuat Taesu terkejut dan bertanya-tanya di dalam hati. Kok bisa ya punya istri dua tapi akur? Emang babang tampan, sialan. 네? 형수님이라고요? Di malam harinya saat Taesu ingin ke dapur, ia dikejutkan dengan pemandangan Jinhye yang sedang mengobok-obok kantong ajaibnya di sofa. Ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengintipnya, namun tak sengaja ia terbatuk sehingga aksinya ketahuan. Karena sudah kepalang tanggung, Taesu pun menghampirinya dan mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Mantap. Saat mereka sedang asik bercocok tanam, Hayong tiba-tiba keluar dari kamarnya dan melihat aksi mereka. Karena tak mau kalah, ia pun menghampiri Wusong dan mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Mantap. Keesokan harinya terlihat mereka semua sedang makan bersama. Saat Wusong dan Hayong sudah selesai, Jinhye langsung merayu Taesu untuk bercocok tanam. Namun dengan satu syarat, yaitu ia harus mencuci semua piring. Kasihan, kena prank dia. 정말이지? 난 우성 오빠랑 알리자 오빠? Singkatnya, saat Taesu sedang menunggu Jinhye, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Dan ternyata yang datang malah si Hayong. Bagaikan mendapat durian runtuh, Hayong pun langsung merayunya untuk bercocok tanam. Dan tanpa banyak bacot, mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Mantap. Sedangkan di sisi lain, Wusong sedang mengobok-obok kantong ajaib Jinhye. Namun Jinhye terlihat kurang bersemangat saat diservis suaminya. Wusong yang kesal pun akhirnya menghentikan permainan dan memilih untuk duduk merenung di luar. Tak berselang lama terlihat Hayong yang baru dari kamar Taesu. Saat turun ke bawah, ia melihat suaminya yang sedang galau. Ia pun menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang ia pikirkan. Namun tak diduga oleh setan manapun, Wusong malah menariknya masuk ke dalam kamar. Tanpa banyak bacot, ia pun langsung menerkam tubuh Hayong dan mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Mantap, kena 2 ronde si Hayong. Jadi dia ini sebenarnya apes apa hoki sih? Keesokan harinya terlihat Hayong yang sedang menemani Jinhye yang galau. Nah, di sini Jinhye curhat tentang Wusong yang jarang memberinya jatah. Oleh sebab itulah ia kurang bersemangat dan sering melakukan ritual senam 3 jari. Mendengar hal itu, Hayong pun berusaha menghiburnya dan ia juga berjanji akan membantunya.
Singkatnya, Hayong pun menemui Wusong dengan tujuan menasehatinya. Ia menegur suaminya karena berlaku tidak adil dan ia juga menceritakan semua yang dikatakan Jin Hee. Mendengar hal itu, Wusong pun merasa bersalah dan berniat meminta maaf kepada Jin Hee. Di sore harinya terlihat Taisu dan Jin Hee yang baru pulang berbelanja. Sesampainya di rumah, ternyata Wusong sudah menunggunya. Ia pun langsung mengajak Jin Hee pergi ke suatu tempat. Sedangkan Taisu terpaksa menggantikan tugas Jin Hee membersihkan rumah. Apes bener. Tak berselang lama, Hayong pulang ke rumah. Melihat Taisu yang sendirian, ia langsung merayunya untuk bercocok tanam. Namun karena lelah, ia pun menolaknya. Tumben error nih bocah. Alhasil, Hayong pun masuk ke kamarnya dan langsung melakukan ritual senam 3 jari. Mantap. Sementara itu, Song dan Jin Hee sedang makan bersama di sebuah villa. Di sini ia meminta maaf atas semua kesalahannya dan berjanji akan membagi jatah secara adil. Jin Hee yang senang mendengarnya pun langsung mengajak Wusong masuk ke dalam kamar. Tanpa banyak bacot, mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Dalam permainan ini, Wusong sangat on fire sehingga membuat doi terkaing-kaing selama 2 ronde. Mantap. Di akhir film terlihat Hayong yang kembali mencoba merayu Taisu dan kali ini ia tak dapat lagi menolaknya. Dengan senang hati, ia pun langsung merobek gawang Hayong dan menutup film ini dengan mencetak 2 gol. Tamat. Ending yang mengencrotkan. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah janganlah beristri 2 jika tak mampu membagi waktu dan tentunya membagi jatah. 1 aja capek bosku, apalagi 2. Tepar bos. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. Saya Wins undur diri. Terima kasih, see you next video dan ciao.